musibah ini bukan membuat kita berhenti, termasuk kita berharap teman-teman guru tidak akan pernah berhenti untuk memberikan semangat dan memberikan pembelajaran kepada anak semampunya, ya semampunya. Ada waktu ingin punya alhamdulillah Pak. Jadi sudah tahu dan PPD kita juga terus dan ini ya PPD insyaallah kawan-kawan juga sudah menunjukkan dan sehari yang lalu kita dapat di media sosial itu sepertinya ada berita agak kurang bagus berkaitan dengan nanti pembiayaan PPD ya, sepertinya kayaknya kemandiri ya, tidak ada lagi dana untuk ya, sertifikasi yang didanai oleh pemerintah mulai tahun 2022 tapi pakai dana apa namanya ya PDP. Jadi sama dengan ngomong sekolah juga jadi saya kira ini juga perlu support lah dari kita semua. Jadi lagi-lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Ya kan mati Ketua Kaum Muslimah Brigade Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. ya Dr. Haji R. Yaakob Minister Pendidikan. Jadi, kalau kami nyebut Ayahanda R. Yaakob. Nah, beliau sudah juga lama di SKP dulu. Bapak Dr. Amroji yang saya hormati, memang beliau mungkin tidak kenal dengan saya, tapi saya sangat kenal dengan beliau. Ya. Tapi kalau 4 tahun yang lalu kita pernah satu meja Pak, ngopi dengan Pak Bedor Siang ini. Nah, luar biasa beliau bukan pakar, banyak pakar beliau nih Pak. Pakar kalau orang-orang calon eksekutif pasti juga pakar beliau juga. Ya. Anggota Komisi 5 yang saya hormati Pak Ajat. Ketua BPPG di Universitas Barat yang saya hormati beserta seluruh pengurus hadir pada kesempatan ini Pak. Kami sebenarnya pengen audiensi dengan Ketua DPRD Universitas Barat, ya. Tapi tidak ada persoalan. Bahwa guru SMA ini anak angkat atau haram gitu. Karena kan sama-sama ASN, tapi tidak diperlakukan sama pada ASN yang lain. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kami dapat mendengar Pak sampai dari Komisi 5. Jadi kan kami sampaikan kepada pengurus PGRI ini, kita PGRI ini memang harus bertanggung jawab karena setiap hari guru-guru mengeluh Pak. Jadi kalau pengurus PGRI tidak mau dikeluarkan oleh guru-guru, tidak usah jadi pengurus PGRI itu. Nah, sama halnya juga pada anggota DPRD khususnya Kalimantan Barat ini. Kalau memang tidak mau dengar aspirasi masyarakat, tidak usah jadi anggota DPR, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini tugas dan fungsi kita sama-sama, sebenarnya sama-sama melayani Pak. Tapi sedikit konten berbeda lah, kami khususnya harus di PGRI, khususnya anggota PGRI. Tapi kalau Pak Edi dengan kawan-kawan semua yang ada di DPRD Provinsi ini, baik dari Komisi A, B, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bahwa itulah wakil ini juga sampai bukan nanti bagi suara PGRI sebenarnya Pak. Nanti Bapak cari orang-orang yang beda dapil dikit. Insyaallah Pak. Nanti kita konsen maka Pak, video-video ini kami sebar Pak ke PKPK Kabupaten Kota Pak. Dan kami selalu sampaikan siapa-siapa yang hadir Pak pada anggota PGRI itu. Memang tidak 1%, tapi sering memberikan pengaruh Pak. Pada setiap kecamatan, baik dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang, kemudian seluruhnya ada di Kota Barat Pak. Sini ini kan sebenarnya pemilihan pada gubernur. Semua kecamatan yang ada di Kalbar dari kunjungan beliau itu. Kira-kira begitu. Memang dia hanya bukan eksekutif aja sebenarnya. Tapi kalau eksekutif saya pikir kurang lebih hebat juga Pak. Dari kita yang ini Komisi 5 ini memang bukan hanya PGRI, tapi substansi persoalan yang disampaikan itu sama. Alhamdulillah kami sudah merespon secara baik, positif, menyampaikan kepada, walaupun hari ini kita selalu diberikan untuk menerima ini dengan delegasi untuk dari ketua ya. Tapi setelah ini kami merespon seluruh apa yang disampaikan, kemudian berikutnya menyampaikan kepada ketua DPRD. Ya pasti begitu mekanismenya. Jadi walaupun saya di sini, tapi Pak Kebing juga. Nah, jadi kita sampaikan semuanya, karena kita ada agenda. Kalau dalam setiap rapat ini mencatat di sini, nanti buku ini kita serahkan. Nah, kemudian menyangkut kita melihat tentang masalah
audiensi yang lalu, ya kita sudah merespon secara baik dan hasilnya positif. Artinya hasilnya positif dan kami pada waktu kunjungan ke Jakarta konsultasi, masalah ini kami bawa. Muslimah membawa masalah ini ke Jakarta. Jadi kita tidak tahu ya hasil buah-buah dari mana gitu ya ataupun siapa, tapi jelas respon Jakarta itu positif. Sehingga rekrutmen yang tadinya ingin menyamakan penerimaan rekrutmen guru itu hanya dari bebas saja, tapi ini kan bagi guru honorer itu mendapat perhatian khusus. Jadi itu salah satunya. Artinya cuman saya baru Pak Ketua, Pak Sameon belum juga memang mendapat laporan hasil dari masing-masing kabupaten. Nah, ini nanti akan kita sampaikan dan kita rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Masalah ini juga kita sampaikan dan minta. Nah, kemarin kan ada polemik menyangkut berapa kebutuhan guru yang diperlukan Kalimantan Barat. Yang lebih khusus adalah guru agama Kristen yang membuat mereka tidak setuju dengan formasi yang ada. Tapi setelah kita hitung berdasarkan bagaimana upaya rekrutmen ini menyangkut guru-guru agama, ini kan kita tidak sembarangan, ya. Tapi kita menggunakan berapa jumlah umat Islam, subsisten dan rasionya. Nah, kita sampaikan ternyata berlebih, Konghucu itu lebih lebihnya luar biasa banyaknya gitu. Nah itu hasil buah-buah daripada dialog-dialog kita dan kita staf ahli kemarin Pak Amradi juga sudah turun menghitung dan sebagainya. Ternyata yang disampaikan gubernur itu pada awalnya setelah gubernur itu keliru ya. Kita malah rapat khusus itu antara komisi 5 dan komisi 1 lintas komisi. Nah itu artinya kalau sudah kita bicara masalah lintas komisi itu artinya masalahnya sudah sangat kurang serius. Nah, kemarin kita lakukan masalah itu. Komisi 1 ini kan masalah hukum ya. Jadi itu. Jadi hal-hal yang menyangkut kepentingan guru secara keseluruhan itu sudah kita bawa yang malah kita bawa ke forum nasional. Nah, jadi itu. Jadi kita merespon. Jadi kalau audiensi pasti saja tidak habis audiensi selesai, tidak. Kita melihat mana yang kita perlu kaji atau dan sebagainya. Nah, tadi ada masalah yang baru disampaikan oleh Ketua adalah masalah PPG. Ya. Nah, masalah PPG memang kita belum masuk ini, belum ada yang menyampaikan. Jadi artinya PPG ini kan kalau konsep yang lama dulu itu adalah tetap merupakan program pemerintah. Dibiaya seperti PPG melakukan rekrutmen apa. Yang sekarang kalau PPG itu memang jalurnya ada yang memang dibiayai full, ada yang mandiri, ada yang dibantu. Ada 3 jalur pembiayaan di PPG. Jadi ke depan memang yang akan dikembangkan PPG mandiri. Sebenarnya di perguruan tinggi di LPTK swasta di negeri juga sama. Sekarang yang dibiayai itu kan hanya yang mereka yang jalur dalam yang tarjam. Yang tarjam itu memang dibiayai oleh negara. Tetapi yang praja itu harus bayar sendiri karena dia sama nanti statusnya dengan profesi notaris, akuntan, ya seperti itu. Ya. Jadi memang ke depan seperti itu Pak pesannya. Semua. Masa yang pra kita gitu. Ya. Jadi saya lanjut nanti selanjutnya juga dari semua persoalan saya berikan staf ahli untuk menyampaikan apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah supaya pokok pikiran daripada kawan-kawan kegiatan ini. Jadi semacam biasanya dilakukan oleh mahasiswa kan ada pokok pikiran. Ada pikiran apa dari A sampai Z. Nah, kemudian nanti itu kita respon. Artinya pernyataan mereka itu
itulah yang nanti kita bawa dengan ditandatangani atau didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi apa saja yang dilakukan oleh Mas Hir sampaikan, kita lanjutkan, karena menyangkut masalah kebijakan itu kan bukan di tingkat gubernur atau di tingkat dinas gitu, tapi ada kebijakan nasional. Nah, jadi lain kali memang kalau ada pokok pikiran yang kita buat demikian rupa, sampaikan saja. Nanti kita tindak lanjuti. Kalau kita melakukan konsultasi, nanti akan kita bawa menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan. Jadi, Pak, ya. DPP itu khususnya kebijakan gubernur, Pak. Oh ya, itu menyangkut PP peraturan pemerintah. Ya, jadi saya sudah menyampaikan juga. Walaupun tidak di dalam forum paripurna, forum fraksi, kita pada waktu ruang tunggu dengan Pak Gubernur, saya menyampaikan saya habis menerima audiensi dari PGRI dan saya sampaikan persoalannya. Nah, jadi menyangkut masalah itu memang mungkin surat yang disampaikan oleh Gubernur itulah hasil bahwa itu katanya bukan kewenangan apa dan sebagainya kan, hanya SMA aja yang hanya SMA yang menjadi kewenangan Covid. Nah, jadi terlepas daripada itu semua, memang kita melihat sekarang ini kan kita masih selalu bukan juga kami memang itu kenyataannya bahwa di dalam menyelesaikan persoalan yang penting, memang sekarang kan ada refocusing, artinya dana APBD kita itu adalah sebagian itu ada diarahkan. Ada misalnya pembangunan infrastruktur yang seharusnya dilaksanakan tahun ini, tapi tidak bisa dilakukan, mungkin dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi refocusing ini bukan hanya bukan hanya di APBD untuk kantor gubernur, DPRD pun juga seperti itu. Banyak kegiatan yang tidak terlalu mendesak itu ditunda pelaksanaannya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau sudah dianggarkan dalam APBD, bagaimanapun harus kita laksanakan. Ya, tahun lalu luar biasa kita pakai yang tidak dapat, kemudian pelatihan kepemimpinan dan sebagainya itu PSDM itu tidak kita lakukan karena arahnya itu ada dalam rangka pembackup penyelesaian percepatan masalah COVID-19. Jadi itu. Jadi kemudian berikutnya menyangkut hari guru nasional ataupun PGRI. Nah, ini memang menyangkut harapan untuk secara moral pasti juga kita dukung ya. Tapi persoalannya secara material. Jadi di dalam proses anggaran yang diajukan, artinya yang disetujui dalam APBD, itu memang harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya. Jadi kalau mungkin setahun, kalau untuk yang akan datang sekarang sudah kita buat. Karena masuk dalam prosesnya nanti itu adalah pada panitia anggaran. Nah, macam di sini kan, misalnya saya menerima PGRI, nanti saya membuat apa-apa yang menjadi kebutuhan kita atau apa-apa yang perlu menjadi perhatian kita, nanti saya melanjutkan ke komisi anggaran. Nah, tapi sebenarnya kalau yang akan datang ini perlu juga menyampaikan itu kepada komisi anggaran. Nah, perlu juga melakukan itu ke fraksi-fraksi, karena fraksi itu tajam itu. Jadi artinya perlu dukungan kepada PGRI, terutama ada tentang gedung PGRI. Nah, itu kalau di dalam pandangan umum disampaikan oleh fraksi-fraksi, paling tidak menjadi perhatian. Nah, jadi tidak hanya di komisi ya, komisi ini kan umum saja. Tapi masalah itu ke fraksi, misalnya ke Golkar, kemana, dan fraksi lain, kami perlu gedung. Nah, nanti kalau fraksi-fraksi sudah sepakat, nanti keluar dalam tanggapan fraksi masalah gedung PGRI itu mau tidak mau sesuatu yang diprioritaskan. Nah, jadi masalah ini ya saya kira. Jadi nanti boleh PGRI misalnya khusus saja masalah gedung PGRI ini kan, dengan melihat bagaimana PGRI daerah lain dan sebagainya seperti Pak Sofian sampaikan tadi. Nah, artinya wajar lah kalau guru ini mempunyai gedung yang
membanggakan ya. Karena dulu itu sangat banyak dan perannya juga sangat jelas. Jadi nanti boleh ke fraksi Pak, jelas Pak Samuel. Maaf Pak, Ya. apakah itu suratnya kita masing-masing fraksi gitu maksud saya? Iya boleh. Jadi ini kan kita tadinya berharap kan bisa, maaf saja, bisa langsung ke ketua DPR ya. Iya. Jadi ketua DPR bisa katakanlah menyampaikan ke fraksi-fraksi. Tapi kalau seperti ini kan berarti setiap fraksi harus kita surati. Bisa mengajukan apa namanya kita audiensi, terutama fraksi. Fraksi itu kan semua punya ya. Iya. Kita ada sekian fraksi, silakan saja. Nah, jadi kita misalnya dalam rangka kita memperjuangkan jalan Singkawang Pengayang misalnya, fraksi sepakat untuk membangun jalan Singkawang Pengayang yang sudah sangat parah itu kan. Iya. Tapi alhamdulillah tahun ini di dengan fraksi pandangan fraksi semua mengarah kepada bangunan jalan Singkawang Pengayang akhirnya terrealisasi. Tahun ini sudah dikerjakan. Nah, itu salah satu contoh. Saya pikir tidak salah juga kalau BPI juga mengunjungi fraksi atau anggaran nanti khusus masalah gedung. Jadi kalau masalah lainnya di Komisi 5 tidak masalah. Tapi masalah ini kan nanti kalau sudah langsung disampaikan oleh PGRI menyangkut pentingnya membangun gedung. Iya. Nah, itu jadi perhatian. Nah, sekarang kan gedung yang lama itu kan kita di ya, Mas? Itu kota Pak. Kota ya. Kita sekarang di CIP. Kita bisa sampaikan. Nah, mungkin baik daripada formal, juga informal Pak Firdaus banyak teman itu. Sampaikan juga. Nanti baru kita tindak lanjuti dengan melakukan audisi secara formal. Itu juga halnya dengan HUT PGRI. Jadi kalau artinya kita nanti bulan November, kalau sekarang ini pasti di mata anggaran kita tidak ada itu yang resminya. Kalau udah ada kan sebenarnya apa bedanya dengan misalnya seminar yang lain kan sudah masuk dalam APBD itu pasti terrealisasi. Nah jadi itu. Nah jadi kalau gitu juga misalnya yang lain ada pokirnya, misalnya saya punya pokir untuk kegiatan apa, maka sebelumnya itu Jawa udah masuk. Saya bisa, artinya pokir saya misalnya memberikan bantuan apa, hibah kepada PGRI untuk apa, bisa. Tapi tahun ini udah selesai ini, sudah selesai. Tapi berarti untuk yang Berikutnya. akan datang. 2023. Nah, bisa Pak, 2022 udah final Pak. bisa kita masukkan dalam bentuk kegiatan apa ataupun apa gitulah, bisa kita masukkan. Siap. Nah, kemudian hal yang juga saya berapa kali itu mengajukan tentang beasiswa. Saya sebenarnya kalau memang boleh, saya akan berikan beasiswa kepada teman-teman khususnya yang menyelesaikan S3. Iya. Bukan hanya PGRI. Kalau dapat ya tentu PGRI akan lebih banyak lah porsinya. Ya kan ini, tapi tidak bisa, belum ada ke situ. Dinas pun saya tanya juga belum ada gitu. Tapi periode yang lalu ada itu. Lain kalau misalnya DPR RI itu ya tidak terbatas. Kalau kita ini memang apalagi sistem sekarang ini anggaran ini kan harus kita masukkan, tapi belum tentu nanti sistem itu menerima itu. Karena kan sistem kan, saya mengajukan sekian dulu, tapi nyatanya hanya sekian saja. Nah, tapi untuk yang akan datang silakan, ya kan artinya mungkin kita yang banyaknya bisa dimanfaatkan. Sebelum Maret Pak, masukkan berapa anggaran? Ya, misalnya dalam membackup Pasti kan oke Pak. untuk PGRI bisa, jadi bentuknya hibah. Jadi tidak dilelang, tidak diapa, asal disetujui ya nanti. Kalau setuju bisa. Nah, jadi Itu atau tadi kan kemarin sudah ada launching tuh di Kesra. Jadi semua harus by system. Jadi Iyalah. tahun 2022 dapat menu gitu ya. Jadi untuk 2023 ya itu menanti masuknya itu lewat sistem. Jadi nanti teman-teman dewan itu paling menentukan beri rekomendasi pada saat pembahasan ketua PPAS. Ya. Ya. Nah,
Nah, jadi masalahnya jadi gitu Pak, kita harus nanti mesti anu lah. Ya artinya bisa lah. Siapa? Sedikit Pak, dapur foto Pak. Nah, apa? Kalau orang memang demikian, masalah kalau materi, saya minta lah Pak Edi saya untuk muslimah. Bisa tidak secara pribadi saya ingin minta. Pribadi tidak saya tanya. Pribadi itu tergantung daripada anu kita kan. Pribadi tapi bukan atas nama komisi. Pertama mengenai rekrutmen P3K. Ya. Rekrutmen P3K memang passing grade-nya tinggi. Passing grade-nya tinggi sehingga yang tes itu orang-orang yang sudah manulang gitu ya, jadi nggak punya cukup mampu untuk itu. Di samping kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang rendah juga mengakibatkan mereka nggak mampu masuk situ. Tapi ada hal yang barangkali nanti PGRI bisa sarankan untuk pemerintah kabupaten kota supaya berkirim surat ke Menpan RB dan Kemdikbud ya, berkirim surat ke Menpan RB dan Kemdikbud ya, supaya passing grade untuk P3K itu diturunkan. Barangkali itu langkah bijak gitu ya. Tak perlu demo ramai-ramai gitu. Kan gitu Pak Ketua ya. Karena saya lihat ya ada teman dari Jambi juga melakukan hal yang sama. Nah itu barangkali bisa dicontoh gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua TPP. TPP ini kan tadi Pak Ketua semangat sekali bicarakannya gitu ya. Kalau sudah audiensi dengan Pak Gubernur, dengan Kepala BKD, dengan barangkali Pak Budanya, ya, Kepala Keuangan Daerahnya, Badan Keuangan Daerah, dan Komisi 5 DPRD Provinsi, barangkali masih ada ruang. Jadi nggak perlu PGRI mengerahkan pasukan turun ke jalan gitu ya. Tetapi ada ruang menurut saya yang bisa dimainkan. Ini tidak memprovokasi ya, tapi kita ingin bermain elegan di situ. Ya, ada ruang buat PGRI kemana untuk menguji materi ya Pergub 81 2021 ya tentang TPP itu. Nah, kenapa saya sebut ada ruang? Karena ya pasti teman-teman yang biasa baca, maka daripada berkuar-kuar menurunkan pasukan, lebih baik uji materi Pergub itu ke Mahkamah Agung. Kan seperti itu. Nah, karena ada asas juga yang dilanggar di samping undang-undang. Asas ya legalitasnya, asas ekuitasnya. Apa ekuitasnya? Keadilan untuk semua yang tadi Pak Samuel sampaikan itu dilanggar dalam TPP itu, sehingga ada ruang buat teman-teman PGRI untuk menguji ya, untuk menguji materi dari Pergub 81 2021 itu. Nah, kan itu lebih elegan gitu ya, daripada kita nanti berkuar tapi tidak ada respon dari pihak gubernur. Kalau diuji materi ya, barangkali itu akan ada jalan keluar sana. Ada itu ada yang apa ya? Ada yang kritis nih. Satu dua tiga. Lagi mandi, Mas Bapak. Mundur sedikit Pak Jum. Komisi 5, Ketua dan seluruh anggota, kami mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional ke-21 dan HUT PGRI ke-76. Selamat kepada PGRI supaya PGRI tetap jaya.